こにいる。 Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview Series. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Rurouni Kenshin. Rurouni Kenshin adalah film bergenre aksi petualangan dengan latar cerita perang dan pertarungan samurai di Jepang sebelum dan semasa era restorasi Meiji. Namun sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, disuguhkan sebuah aksi peperangan antara dua klan samurai. Pasukan pemerintah Shinsengumi yang dipimpin Kapten Saito berusaha menghentikan peperangan ini. Seorang samurai bernama Himura Batosai dari kelompok Nishiki yang terlibat dalam perang ini membabat habis musuh-musuhnya dalam sekali tebas. Perang telah berakhir, namun Kapten Saito menantang Batosai untuk melawannya. Batosai yang sudah lelah dengan banyaknya nyawa yang dia renggut, memilih untuk menancapkan pedangnya dan pergi dari tempat ini. Beberapa waktu kemudian, salah seorang samurai yang masih hidup bangkit kembali, kemudian memegang pedang katana milik Batosai. Dia bernama Udo Jin-e. Dari pedang itu, dia merasakan aura yang begitu kuat. Ribuan jiwa yang direnggut oleh Batosai menyelimuti pedang ini. 10 tahun kemudian, di era baru pemerintahan Jepang, Laksamana Aritomo Yamagata memimpin apel pagi pasukannya. Pemberontakan dan perang tidak pernah ditemukan lagi. Namun, kejahatan dan kekerasan nyatanya tidak pernah sirna. Seorang mafia opium bernama Kanryu memanggil seluruh pegawai yang bertugas meracik obat-obatan. Setelah menghabisi 4 lainnya, Kanryu menyisakan 2 orang yang salah satunya adalah wanita cantik bernama Megumi. Kanryu dengan songongnya hanya akan menyisakan 1 orang saja yang akan dia manfaatkan tenaganya, dan itu adalah Megumi. Merasa dirinya terancam, pria itu memutuskan kabur melompati jendela. Kanryu kemudian menugaskan Batosai untuk mengejar pria itu. Scene berpindah ke sebuah pasar rakyat. Batosai yang kini telah pensiun sejak 10 tahun lalu itu terlihat sedang berjalan santuy sambil membeli gulali. Kapten Saito dari divisi kepolisian menemukan mayat pria anak buah Kanryu yang telah tewas dibunuh Batosai yang seringkali meninggalkan sebuah pesan. Dan faktanya, pria ini adalah agen polisi yang sedang menyamar. Saito yang 10 tahun lalu bertatapan langsung dengan Batosai meyakini pembunuhan ini dilakukan oleh Batosai palsu. Batosai tidak sengaja melihat sebuah pamflet dirinya yang dianggap sebagai pembantai dan masuk dalam DPO kepolisian. Tiba-tiba, seorang wanita cantik bernama Neng Kaoru menodongkan pedang kayunya kepada Batosai karena menuduhnya sebagai pembunuh berdarah dingin. Si Neng langsung menyerangnya. "Sakedap atuh Neng gelis lebar ieu gulali." Dia mengaku hanya sebagai pendekar pengembara yang memiliki pedang dengan mata tajamnya yang terbalik dan tidak bisa digunakan untuk membunuh orang. Merasa salah telah menuduhnya, si Neng berlalu pergi. Kapten Saito memulai penyelidikannya. Dia yakin mafia Kanryu terlibat dengan pembunuhan agen polisi itu. Namun, karena tidak adanya bukti, Saito tidak bisa menangkapnya.
Di markasnya ini, Kanryu memelihara para samurai seperti anjing peliharaannya. Setelah Saito pergi, Kanryu mendapatkan informasi kalau Megumi telah melarikan diri. Terungkap, anak buahnya yang mengaku Batosai adalah Udo Jine yang 10 tahun lalu mengambil pedang milik Batosai asli. Selama ini, dia meneror rakyat dengan melakukan berbagai pembunuhan dan meninggalkan sebuah pesan yang menyatakan dirinya sebagai Batosai. Megumi datang ke kantor polisi untuk meminta perlindungan dari Kanryu dan komplotannya. Tak diduga, markas polisi ini diserang oleh Udo. Semua personel polisi dibabat habis. Bahkan dengan sihir jutsunya, dia mampu membuat seseorang kaku tidak bisa bergerak. Megumi yang merasa terancam segera pergi melarikan diri. Nenggelis yang sedang melintas tidak sengaja melihat pembunuhan yang dilakukan Udo. Tanpa rasa takut, dia mengeluarkan pedang kayu untuk membalas dendam kematian ayahnya yang dibunuh oleh Batosai palsu ini. Tentu saja dengan mudah Udo dapat melumpuhkannya. Hampir saja menjadi korban, tiba-tiba Batosai asli muncul menyelamatkan Neng Kaoru. Dari bekas luka di wajahnya, Udo terkejut. Dia berhadapan dengan Batosai asli yang sangat melegenda. Bahkan hipnotisnya tidak mempan kepada Batosai. Melihat pasukan polisi berdatangan, Batosai memilih untuk kabur menyelamatkan Kaoru. Mereka pergi ke tempat latihan dojo milik peninggalan ayah Kaoru. Dengan rasa malu dan sedikit gengsi karena pernah menyerangnya, si Neng mengucapkan terima kasih kepada Batosai karena telah menolongnya. 6 bulan lalu, Udo membunuh ayahnya Kaoru dan setelah itu dojo ini menjadi sepi. Hanya seorang bocah yatim bernama Yahiko yang setia menemaninya. Tiba-tiba, sekelompok preman datang memaksa Kaoru untuk menjual dojo ini. Karena menolak, mereka membuat kekacauan hingga akhirnya Batosai kembali muncul. Setelah 10 tahun lamanya berjanji tidak akan melakukan pembunuhan lagi, Batosai hanya melumpuhkan mereka. Gerakan super epik yang dilakukannya membuat para preman seketika tumbang. Neng Kaoru terkejut dan kagum dengan kemampuan pendekar pengembara ini. Bahkan untuk melindungi dirinya, Batosai yang mengaku bernama Kenshin ini menyerahkan dirinya kepada pihak kepolisian. Setelah beberapa lama berada di dalam jeruji besi, Kapten Saito yang sudah mengenalinya sejak 10 tahun lalu itu datang membebaskannya untuk menemui Laksamana Yamagata. Batosai ditugaskan mereka untuk membantai mafia opium yang merusak generasi anak bangsa. Karena sudah berjanji tidak akan melakukan pembunuhan lagi, dia menolaknya.
Pedang terbalik yang dimiliki Batosai hanya digunakan untuk melindungi orang-orang di sekelilingnya. Saito yang kecewa dengan jawaban Batosai menantangnya untuk duel. Sedikit pun Batosai tidak mau melakukan perlawanan. Hingga akhirnya Yamagata menghentikan pertarungan itu dan membiarkan Batosai pergi. Sementara itu, Megumi yang sedang melarikan diri tidak sengaja bertabrakan dengan si bocah dan membawanya ke dojo. Neng Kaoru dengan senyum manisnya menjemput Kenshin dan membawakan payung untuknya. Kenshin merasa menemukan arti kebersamaan dan kebahagiaan di dojo ini. Mereka berempat mengunjungi sebuah kedai makan. Megumi yang genit mencuri peluang untuk mendekati Kenshin. Tak berselang lama, Kanryu dan anak buahnya datang ke restoran ini. Melihat bosnya itu, Megumi langsung bersembunyi di dalam dapur. Nama Kenshin viral dengan cepat setelah mampu merobohkan 10 preman seorang diri. Kanryu menawarkan beberapa gepok uang untuk Kenshin agar mau menjadi pengawalnya. Kenshin menolaknya dan tetap santuy meskipun Kanryu menginjak-injak makanannya. Tiba-tiba, seorang pendekar bernama Jasuke yang baru saja keluar penjara berminat dengan tawaran bos mafia ini. Dengan pedang raksasa yang melebihi tinggi badannya, Jasuke menantang duel Batosai. Pendekar abal-abal ini tidak mampu sedikit pun menyentuh sang legenda. Jasuke akhirnya menyerah dan mengakhiri pertarungannya. Berbeda dengan Udo yang terus melakukan pembantaian khususnya terhadap aparat kepolisian dan Satpol PP. Batosai yang berada di lokasi mengingat kejadian 10 tahun lalu saat membantai musuh-musuhnya. Seorang samurai yang terluka bangkit kembali meskipun Batosai sudah melayangkan serangan dan untuk pertama kalinya dia mendapatkan luka di wajahnya. Sang istri pria itu tidak kuasa menahan kesedihan dan sejak saat itulah Batosai mulai menyesali perbuatannya. Kembali ke komplotan Kanryu yang kini memiliki senjata mesin untuk memperkuat kejahatan mereka. Tak sampai di situ, mereka meracuni air sumur warga yang mengakibatkan banyak anak mengalami keracunan. Terungkap sebelum direkrut oleh Kanryu, ternyata Megumi adalah seorang dokter. Dibantu Kenshin dan Kaoru, mereka berjuang menyelamatkan warga. Beruntung, mereka semua dapat terselamatkan. Sebelum Megumi menceritakan identitas sebenarnya, Batosai menceritakan bahwa dirinya mendapat luka itu dari seorang samurai yang dia bunuh. Dan satu luka tambahan dia dapatkan dari istri pria itu hingga membentuk huruf X. Setelah ibu dan ayahnya terbunuh, Megumi memilih jalan buntu hingga bernasib sial menjadi anak buah sekaligus wanita simpanan Kanryu dan ditugaskan untuk meracik opiumnya. Kenshin tidak bisa lagi memaafkan perbuatan jahat yang dilakukan Kanryu.
Dibantu Yasuke yang ingin bergabung dengannya, mereka berencana untuk mengobrak-ngabrik markas Kanryu. Tak diduga, Megumi lebih dulu pergi ke markas mantan bosnya itu untuk membunuhnya. Namun, anak buahnya Kanryu berhasil mencegahnya. Tak ada keraguan lagi, Batosai dibantu Yasuke melampiaskan kemarahannya. Mereka berdua melawan ratusan anjing samurai peliharaan Kanryu. Dalam sekejap, mereka semua tumbang tidak berdaya. Selanjutnya, mereka berdua melawan pengawal pribadi Kanryu. Samurai X berhadapan dengan si topeng yang sebenarnya memiliki wajah buruk rupa. Saat Yasuke beradu kemampuan jurus tinju, Batosai menghindari serangan senjata api yang dilancarkan si codet ini. Tak ingin melanggar sumpahnya, Batosai hanya akan melumpuhkannya. Dengan susah payah, Yasuke akhirnya berhasil menjatuhkan lawannya. Begitupun dengan Samurai X, hanya melukai lawannya hingga tidak berkutik. Tiba-tiba, Kanryu melancarkan serangan dengan senapan mesinnya. Saito yang datang ke sana memberikan bantuan kepada mereka, berpura-pura menyerah, padahal ini yang dilakukan Batosai. Saito menangkap mafia ini hidup-hidup. Batosai segera pergi untuk menyelamatkan Megumi. Tak diduga, Udo menangkap Nenkaoru agar Batosai datang seorang diri untuk menyelamatkannya. Pertarungan sengit terjadi antara dua Batosai ini.
Berkali-kali, Kenshin yang menggunakan pedang terbaliknya tidak mampu meladeni Udo. Amarah Kenshin memuncak saat Udo kembali melakukan sihir jutsunya untuk melumpuhkan paru-paru Kaoru. Jika Kenshin tidak segera menyelamatkannya, Kaoru akan tewas kehabisan nafas. Setelah berhasil menyerang bagian kepalanya, Kenshin melumpuhkan otot lengannya agar dia tidak mampu memegang pedang lagi. Dengan memutar bagian tajam pedangnya, Kenshin akan mengakhiri hidup si Udo. Tiba-tiba, Neng Kaoru berteriak, "Ulah akang, ulah, jangan pernah langgar sumpahmu dengan menjadi pembunuh lagi." Udo kembali mengangkat pedang dengan tangan kirinya, bukan untuk menyerang Kenshin, tapi dia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Di akhir cerita, Kenshin membawa pergi Neng Kaoru dan melanjutkan pengembaraannya. Kanryu dan seluruh komplotannya ditangkap pihak kepolisian. Neng Kaoru terbangun dari pingsannya dan mengira Kenshin pergi meninggalkannya. Padahal dia hanya pergi ke pasar membeli liweten. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film Rurouni Kenshin ini? Untuk saya pribadi, film ini bisa mendapatkan nilai 9/10. Dengan pengambilan cerita yang tentunya menarik, bahkan tidak bosan untuk ditonton berulang kali. Terlepas dari beberapa cerita yang agak sedikit berbeda dari manga ataupun animenya, film ini tetap menarik untuk ditonton. Namun akan lebih menarik lagi ketika kalian menontonnya dengan secangkir kopi. Suruput dulu. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.